selamat sore semua. Halo. Pertama yang buat pemusik-pemusik luar biasa. Ya, nggak ada gangguan? Nggak ada. Zoomnya nggak ada suara. Zoomnya nggak ada suara. Nggak ada suara. Coba dites lagi. 1, 2. Coba. Apa ini, Leo? Coba kamu kopi lagi. Mati, ada telepon lagi. Hup. Mati. Ya, sekarang zoomnya dites. Bagaimana zoom? Ada bagus. Aman. Aman ya. Oke, terima kasih. Ayo. Senang sekali saya berada kembali di Manokwari bertemu dengan orang-orang hebat ini untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Coba tengok kiri kanan yang belum kenal siapa. Itu ada anak-anak dari Momi Waren luar biasa. Siapa namanya kalian datang? Siapa namanya kalian datang? Ayus, guru yang lain gak ikut? Oke, ya. Siap ya untuk kita belajar. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa asing, merasa aneh dengan Natal atau Tahun Baru. Sebab setiap tahun kita pasti merayakan, membuat acara-acara besar, betul atau tidak? Tuh. Tapi saat ini izinkan Roh Kudus untuk membawa menuntun kita dengan melihat Natal dan Tahun Baru dari sudut pandang Tuhan. Saya ulangi, dari sudut pandang Tuhan. Kita akan melihat itu. Apapun yang kita lihat dalam kehidupan, ya, coba perhatikan kalimat ini sesuai tema kita. Ya, apapun yang kita lihat dalam kehidupan kita, peristiwa apa saja, kejadian apa saja, masalah apa saja, coba dengarkan baik-baik. Masing-masing yang melihat itu bisa punya pendapat yang sama atau beda-beda. Beda. Betul ya? Nah, ini masalahnya. Bahkan seorang yang melihat suatu peristiwa atau kejadian, dia lihat. Tapi berjalannya waktu, setelah banyak masukan-masukan cerita begini, cerita begitu, orang ini bisa berubah lagi nggak pandangannya? Bisa. Nah, itulah itu. Saudara jangan anggap sepele konsep ini. Satu peristiwa, satu kejadian, satu masalah dilihat oleh 5 orang yang berbeda, pasti akan ada paling tidak 5 pendapat yang sama atau beda. Jawab dong. Beda. Apapun yang terjadi di tahun yang lalu, baru 2 hari ini kita memasukinya. Dari 1 Januari sampai 31 Desember, 3 hari yang lalu. Oh, sudah banyak peristiwa, sudah banyak kejadian yang kita alami. Peristiwa-peristiwa itu yang selalu nyantol di memori kita. Jawab. Yang positif atau yang negatif? Negatif. Yang positif atau Negatif rata-rata. Nah, itu masalah. Mengapa yang positif susah sekali untuk nyantol di memori kita? Betul atau tidak? Betul. Saya tambahkan lagi satu. Yang namanya manusia ini lebih pintar, lebih mudah, lebih hebat melihat salah diri sendiri atau melihat salah orang lain. Kalau orang lain. Masalah lagi. Betul tidak? Pelan-pelan ya. Yang pertama tadi, kita melihat satu peristiwa dan ada 4 saudara kita yang lain, 4 teman kita atau orang lain melihat masalah yang sama. Bisa sama pendapatnya? Enggak. Ya, ini satu. Masalah yang kedua, yang positif sangat susah untuk kita ingat dan kita simpan. Selalu yang negatif. Masalah enggak? Biasanya masalah enggak? Masalah buat itu.
Yang ketiga, kita ini paling hebat, paling pandai melihat salahnya orang lain, sulit melihat salah diri sendiri. Betul? Udah 3 saya sudah kebanyakan tentang bagaimana alam ini. Saya beri contoh. Ya, ingat ya 3 kali ini dalam hidup kita. Supaya tema ini menjadi kenyataan. Berjuang di tahun 2024 dengan apa? Baca dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan ke yang lain-lain. Tapi fokus kita, mata kita akan sangat tergoda dan terganggu dengan 3 hal tadi. Kita melihat sesuatu, tapi bersamaan itu ada berapa teman yang melihat. Pendapatnya beda-beda, bukan? Nah, bisa jadi bingung, jadi anak. Nomor 2, memori kita itu mempengaruhi segala yang kita putuskan dalam hidup. Betul tidak? Nah, celakanya memori kita sampai yang negatif. Yang positif susah kita kenal. Yang ketiga, dalam memutuskan sesuatu, mengapa yang namanya manusia lebih cenderung menyalahkan orang lain? Nggak pernah sadar bahwa diri kita sendiri juga salah. Betul? Ini pelan-pelan saya bicara. Nah, dengan 3 fakta ini, fokus kita bisa terganggu. Bisa. Sangat bisa. Maka itu, kalau para gembala, Bapak Tuhan dari komunitas kita ini memilih tema ini, masuk, melewati, menjalani 2024 dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Berarti tinggalkan 3 hal tadi. Cuma terlihat biasa. Maka kalau saudara dan saya menghadapi peristiwa seberat apa, sengeri apa, maka kita akan tertolong, tidak terpengaruh dengan semua hal tadi. Betul atau tidak? Kalau ada di antara kita, baik yang di Manokwari maupun yang ikuti di rumah dari negara mana saja saudara berasal, selama tahun yang lalu banyak hal fatal karena kebodohan kita. Dalam tahun ini kita belajar untuk tidak bodoh lagi. Maaf saya ngomong. Betul. Setuju? Nah, sekarang saya mau tunjukkan satu kesimpulan ini, satu ilustrasi atau contoh ini, supaya kita tidak kalah lagi. Saya ulangi dari depan tadi. Melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan, itu pasti benar, tepat atau salah? Tepat. Jawab coba. Benar. Nah, melihat segala sesuatu dalam hidup ini dari tempat Tuhan akan benar. Nah, ini contohnya. Jangan saudara mikir yang macam-macam. Tapi ini fakta. Seorang dokter dikatakan sukses, dokter hebat kalau ada apa? Orang sakit, susah belajar. Oh iya. Orang mikir kalau mau. Betul. Semakin berat semakin bagus. Betul. Makin berat sakitnya pasien, dokter pun makin suka-suka. Karena dia akan dikenal nanti kok lebih semua. Padahal semua kita tidak berharap sama. Betul. Maaf ya, kalau ada dokter jangan tersinggung. Saya cuma ngomong. Contoh kan. Maaf. Masuk akal. Apa? Masuk akal. Mas, kalau saya lihat ini kan, maaf, penjual peti mati. Kok tertawa sih? Dikatakan sukses dan berhasil kamu Banyak yang meninggal. orang mati. Nah, apakah kita hidup mana pada penjual peti mati? Tidak. Ya, terus. Jadi ya, Ngerti. kalau hidup Betul. polisi, woi, akan dikenal sebagai polisi yang hebat. Banyak penjahat. Banyak Ini tuh. Banyak penjahat. pengacara, woi,
pengacara hebat. Bagaimana mereka lebih terkenal? Kalau Dapat kasus besar. ada orang yang besar. Nah, Nah, yang punya apotek saya cuma ngomong jangan. Bagaimana pemilik apotek bisa sukses? sakit. Cepat saja. Sakit. Kalau banyak orang Sakit. Nah, apakah kita akan marah-marah pada mereka? Tidak. Marah pada dokter, marah pada penjual peti mati, marah pada polisi, marah pada pengacara, marah pada penjual pemilik apotek. Mana tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Pekerjaannya mereka. Karena itu rindu. Oh iya. Ternyata satu-satunya kelompok orang yang sangat berharap kita baik, kaya, hidup minyak, itu cuma maling. Betul. Kan dia kan mau orang kaya. Betul jawaban betul atau tidak? Betul. Mereka itu sudah kamu kaya ya, hidup minyak ya, sudah kamu dimaling. Mikir, ya atau tidak? Iya. Maka itu dalam hidup akan beruntung, akan luar biasa kalau kita berdiri di tempat Tuhan berdiri. Mhm. Amin. Amin. Maka kita tidak akan salah memutuskan apa saja. Jadi mengalami peristiwa apa saja sepanjang pengalaman. Dan biasanya yang jelek yang kita ingat, tinggalkan itu. Percayalah bersama dengan Papa kita yang luar biasa. Sesulit apa perjalanan hidup di tahun ini, seberat apa tantangan kita hadapi, semenanjak apa jalan yang kita hadapi, asal saudara dan saya tetap memandang Dia. Yang berat itu pasti kita mampu untuk mengatasi. Amin. Amin. Kita buka yuk ayat ini, Ibrani 12 ayat 2. Saya minta nanti Pak Tos yang para pemimpin menjelaskan kenapa pilih tema ini. Karena yang akan jadi tema untuk 3 hari kita belajar. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah. Kalau ada kata marilah itu artinya apa? Mengajak. Semua kita mengajak. Marilah. Kita melakukannya dengan bagaimana? Mata yang bertujuh. Mata yang tertuju kepada Yesus. Ini luar biasa. Ya, mungkin tidak semua saudara pernah memperhatikan. Ya, tapi yang belum pernah, coba dengar. Siapa pernah lihat burung terbang? Pernah toh? Oh, pernah. Terus, salah, sudah balik. Nggak ada. Betul nggak ada. Sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya, padahal saya suka baca, suka nonton TV tentang dunia binatang. Saudara lihat pohon-pohon saya jauh di tempat saudara tinggal saya. Yang namanya pohon-pohon walaupun jenisnya beda-beda, ada pohon ini, pohon ini. Tapi secara penglihatan sama nggak bentuk pohon-pohon ini? Saya tanya sama nggak? Tidak. Sama. Oh iya. Nah, yang kita mau belajar, pernah nggak ada burung kesasar-kesaran temannya yang lain? Enggak. Enggak. Belum sama saya sebenarnya. Enggak pernah. Aneh ya, Iya. Iya. burung nggak punya GPS, nggak pernah kesasar. Itu sampai hari saya masih ingin tahu dari mana cara mereka meneliti pohon ini. Nah, bagi-bagi terbang, mereka kalau terbang jauh nggak biasanya? Jauh. Jauh. Loh, kok sore bisa tahu di mana nggak ada yang kesasar? Ya, jawaban yang paling gampang mereka fokus, mereka tahu di mana rumahnya. Ayo jujur, siapa pernah lupa rumahnya sendiri karena ada perbaikan jalan? Loh, pernah nggak itu terjadi? Ya, sudah pakai GPS kalian, Google Maps segala macam itu masih bisa kesasar kita. Burung itu nggak pernah kesasar, itu luar biasa. Betul, betul. Yang kedua, ini paling gampang dilihat. Pernah lihat anjing lari? Udah lari kencang-kencang lari. Loh, saya tanya pernah nggak sih? Pernah. Nah, Nah, bisa nggak tentu stop? Salah, terus balik. Ini nggak ilustrasi saya. Ini loh, yang kita pelajari.
marilah kita melakukan apa saja, hal besar maupun hal kecil, fokusnya yang kepada Yesus. Oke, saya bawa saudara ke arah satu. Wajar atau tidak yang namanya manusia hidup fokusnya kuat? Wajar. Jawab wajar atau Wajar. tidak? Wajar. Tapi kalau terus-terusan namanya kurang ajar. Karena kalau fokus kita kepada uang, pasti bukan kepada Tuhan Yesus. Tidak bergeser. Oke, contoh kecil yang lain. Gak usah ada yang tersinggung. Pernah dengar kata mantan? Ya, pernah dengar? Mana ya, kalau saya tanya orang kata mantan, langsung pikirannya mantan pacar. Enggak cuma mantan pacar. Pacar aja. Oke, kita ngomong tentang mantan pacar. Mantan yang selalu jadi fokus. Mantan yang selalu jadi fokus dalam hidup. Ada masalah? Ya? Tidak aman, nama. Akan mempengaruhi perjalanan hidup orang itu tidak? Pengaruh. Ini penting. Apalagi kalau orang ini sudah menikah, sudah berkeluarga, lalu fokusnya terus kepada mantan. Kira-kira keluarganya akan jadi bagaimana? Berantakan. Hancur. Akan kacau. Lah yang jadi istrinya atau suaminya pasti ngalami apa? Cemburu. Kalau ingat mantan terus. Nah, mantan itu nggak harus pacar, setuju? Betul. Mantan apa saja. Misalnya menjelang pertengahan Desember yang lalu ada saudara tiba-tiba di PHK secara sepihak. Itu kan namanya mantan pengusaha, mantan tempat saudara bekerja. Sudah. Karena nggak bisa bayar kontrak rumah dan orang itu diusir. Sedih sekali. Ini mantan semua. Nah, coba jujur pada diri sendiri. Mantan apa saja itu penyebab kita nggak bisa fokus kepada Tuhan Yesus. Betul atau salah kan? Apa saja yang sudah hilang di tahun yang lalu, apa saja. Entah ada yang mengalami kerugian, ada yang mengalami ditipu orang, dan macam-macam lagi. Udah, yang namanya mantan yang sudah lewat dia lewat. Ayo, di tahun yang baru ini, di samping fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, tapi posisi kita berdiri harus ada bersama dengan Dia juga. Maka melihat apa saja dari sudut pandang Tuhan, hidup ini jadi luar biasa. Pasti indah, pasti menyenangkan, pasti ringan, pasti enak. Amin, amin. Udah enak semua, silakan. Diberitahu hidupnya enak, susah sekali saya. Bagaimana hidup ini akan ringan? Bagaimana hidup ini akan enak? Kalau fokus saudara tak kepada mantan, tapi kepada Yesus. Juga bukan kepada uang, bukan kepada apa saja. Saya beri contoh lagi sebelum kita masuk. Saya tidak tahu berapa orang di antara saudara pernah mendaki gunung. Ya, misalnya saudara dengan beberapa teman mendaki gunung. Ya, ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama sudah sampai mendekati puncak. Kelompok kedua masih di tengah-tengah. Kelompok ketiga baru mau naik mendaki. Dan 3 kelompok ini membawa radio, tahu ya, entah handphone atau pokoknya alat komunikasi. Sekarang dengarkan, ini ilustrasi. Yang sudah sampai mendekati puncak, padahal nggak mereka berkata, "Woi, pemandangannya indah sekali. Wah, aku lihat itu mansinam di sana. Wah, aku lihat itu ada kapal. Wah, aku lihat mungkin sudah sampai tinggi. Kelihatan Wasio sana. Ini yang gimana, Wak?" Yang di tengah, kami lihat laut.
Tapi di mana marginalnya, mana wasiornya? Kenapa? Yang di atas bisa melihat jelas, yang di tengah kok baru cuma lihat laut. Lalu yang di bawah lihat apa? Cuma lihat bos, tidak lihat apa-apa. Jadi ilustrasi ini. 3 kelompok ini berpendapat salah atau benar? Benar. Tapi mereka 3 bisa ribut. Bisa. Ributnya gimana? Pendapatnya Tidak beda. ilustrasi. Betul. Resumenya beda. Nah, tempatnya beda. Dalam banyak firman Tuhan dan perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada banyak yang menyatakan naik ke gunung Tuhan. Kenapa Tuhan ngajak kita seperti itu? Supaya bisa melihat yang jauh. Oke, kita lihat ayat ini. Mazmur 24, mulai ayat 3. Nanti kita kembali di Ibrani 2 ya. Mazmur 24, mulai ayat 3. Meninggalkan tahun yang lalu, yaitu bukan cuma meninggalkan angka tahunnya, juga tidak hanya meninggalkan nama bulannya, tetapi harus kita ngajak ke tempat Tuhan ada. Katakan amin. Amin. Mazmur 24. Ada? Ayat 3. Gimana waktu ujian? Itu Pak. Oh iya. Siapakah yang boleh apa? Naik. Naik ke atas gunung Arfak. Siapakah yang boleh naik ke atas gunungnya? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Berarti Papa kita cuma ngomong ini atau ngajak? Ngajak. Ayo jawab. Ngajak. Ngajak. Maka itu tadi Ibrani 12 ayat 2. Marilah. Saudara, saya ulangi lagi. Sebaik apa, sesepi apa, seberat apa yang saudara alami di tahun lalu, tinggalkan. Amin. Amin. Ikuti ajakan Tuhan. Naik ke gunung. Amin. Amin. Naik ke gunung. Amin. Nggak ada gunanya kita tetap fokus kepada peristiwa yang lalu. Nah itu saya katakan mantan harus kamu buang jauh-jauh. Kalau tidak akan mengganggu hidup. Setuju saya ngomong? Tadi sekali mantan gak harus orang. Uangmu yang hilang itu mantan. Barang-barang berharga yang hilang karena dicuri atau terbakar karena apa saja itu mantan. Percayalah, di atas gunung Tuhan itu ada hal-hal yang luar biasa. Ayo naik. Amin. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Yakub? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Lihat ayat berikut. Ada syarat yang Tuhan berikan. Ayo, lihat. Satu orang, baca orang yang bersih tangannya. Artinya apa bersih tangannya? Tidak ada kejahatan yang dilakukan. Kata tangan itu bicara pekerjaan, aktivitas sehari-hari harus kudus. Tangan kita harus bersih. Istilah dunia, tanganmu jangan berlumuran darah. Masih ingat itu? Begini orang jahat, baik secara fisik membunuh orang itu tangan berlumuran darah, atau menipu orang itu kejahatan tangan yang kotor. Yang kedua, dan baca murni hatinya. Apa itu murni hati? Hatinya bersih, gak punya dendam, gak punya musuh, gak ada hati yang kotor, murni. Perhatikan satu. Kemarin hari Minggu di salah satu ibadah Tuhan mengajar kita begini. Saya ibaratkan tahun baru ini Papa di surga menyediakan masakan-masakan yang baru dan enak-enak. Betul atau tidak? Betul. Betul. Tapi kalau piring yang kita siapkan
untuk menerima makanan yang enak-enak air baru dari Tuhan, itu piring bekas, piring kotor. Jadi apa? Gak enak. Nah, walaupun piring itu bekas makanan kita sendiri, kalau diberi masakan yang baru, gimana kira-kira? Nggak enak. Nah, bicara piring itulah hati kita. Masih punya musuh. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya nggak punya musuh, cuma ada 4 orang saya malas ketemu. Sama ada berapa? Itu piring kotor juga. Setuju? Setuju. Yang ketiga, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Yang keempat, dan yang tidak bersumpah palsu. Inilah 4 syarat yang harus kita lakukan untuk bisa naik ke gunung Tuhan. Kalau kita bisa berdiri di tahun yang baru ini di tempat Tuhan berdiri, ingat 3 kelompok tadi. Maka kelompok yang pertama sudah mendekati puncak. Oh, bisa melihat semua indah dan jalan. Mau seperti itu? Fokus. Harus begitu. Syarat yang berikut nanti saudara baca sendiri ayat yang berikut. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita memasuki tahun yang baru ini dengan cara berpikir, cara melihat, cara mendengar, cara berkeputusan, cara berperasaan yang benar di hadapan Tuhan. Maka semuanya jadi indah dan menyenangkan. Yang masih ada di bawah, ayo cepat kejar. Kelompok pertama sudah di atas, yang masih di tengah-tengah cepat lari juga. Ikuti yang di atas. Nah, maka kalau saudara dan saya bisa melihat apa saja, peristiwa apa saja, kejadian apa saja dari sudut pandang Tuhan atau dari tempat Tuhan berdiri, jawab pertanyaan saya. Semua yang kita putuskan karena melihat dari tempat Tuhan berdiri, itu bisa salah atau tidak? Tidak. Tidak bisa salah. Selalu akan benar kalau ada di tempat itu. Nah, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindu atas kita semuanya. Siapa yang percaya tahun ini pun akan lebih banyak tantangan, akan lebih banyak berat-berat dibanding tahun yang lalu? Siapa percaya? Ayo. Saya percaya. Tapi jangan takut. Ada Bapa kita yang luar biasa. Kembali ke Ibrani 12 ayat yang kedua. Fokusnya, fokus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu siapa? Yang baca. Siapa Tuhan Yesus ini? Yang memimpin kita dalam iman. Stop. Apa kata lain? Yang memimpin. Apa kata lain yang memimpin? Berjalan di muka. Memimpin itu susah bener. Belum makan 3 hari sih. Apa itu arti kata? Yang memimpin. Memimpin. Nah, yang akan menentukan saudara akan jadi pemenang atau orang yang kalah di sepanjang tahun yang ini. Saudara akan memilih menentukan siapa pemimpin itu. Saya tanya, bisa nggak pacarmu memimpin kamu? Bisa. Coba jawab. Bisa Bisa. nggak pacarmu memimpin kamu? Bisa. Goblok. Nah, itu dia. Terus serius? Bah, kenapa saya dapat 7? Setuju? Saya tidak pacar kah? Malu kah? Malu kah? Biasanya yang namanya pacar kalau nonton mimpi itu salah tuh banyak benernya. Salah. Ya sudah. Kalau punya pacar hati-hati. Dan di Alkitab sudah banyak yang menuliskan hati-hati dengan pacar. Banyak nggak orang kena tipu dengan pacarnya?
Perlu Banyak. Biasanya banyak. cowok atau cewek? Cewek rata-rata. Cowok. Dia bilang Dari cewek. cowok goblok. Wah, dengan kata-kata yang manis gaji habis semua. Setelah dikuras habis terus diputus mati. Wah, kayak siapa dengar? Biasanya Gua gila gara-gara itu tuh. Nah, maka itu tentukan siapa yang jadi pemimpin saudara di tahun ini. Kalau kita memutuskan Yesus Kristus Tuhan pemimpin kita, aman hidup. Amin. Amin. Ada nggak kekecewaan jadi pemimpin? Ada. Ada. Kalau orang itu tidak mau melepaskan kekecewaan masa lalu, bisa nggak dendam iri hati menjadi pemimpin itu? Bisa. Coba bisa tidak? Bisa. Bisa nggak hawa nafsu menjadi pemimpin? Bisa. Bisa nggak uang menjadi pemimpin? Bisa. Terus bisa nggak setan terpilih jadi pemimpin? Bisa. Ya sudah. Setan jangan. Ya. Setannya Kurang berapa hari lagi ya pemilu. Prarono. Mau banyak tanya milih siapa saya bilang pilih nomor 4. Siapa sih? Nanti apa aku pilih nomor 4? Tapi begini sudah, gak usah panik. Ini berapa minggu terakhir ini saya sampai capek juga memberitahu banyak orang, kan saya punya grup WhatsApp banyak sekali. Masa gara-gara 3 calon saling bermusuhan di rumah, seapa jadi musuh gobloknya itu. Dengar itu. Itulah saya ngomong ini. Dengar itu. Jangan tanya saya nomor berapa. Pokoknya dalam hati Tuhan akan bicara kepada saudara. Amin. Bayangkan kalau seluruh orang Indonesia memilih dengan pimpinan Tuhan, luar biasa negara. Amin. Jadi kalau saya ditanya orang, jangan milih 3-3 kubu Tuhan bicara. Pasti Tuhan akan bicara. Ini yang paling tepat. Jadi gak usah saling menjelekkan satu lain, gak ada gunanya. Betul. Jangan jagokan nomor 1, nomor 2, nomor 3, jagokan nomor 4. Itu maksud saya Tuhan Yesus itu Pak. Tunggu itu saja. Nanti ketika masing-masing kita sudah masuk ke kotak suara, kembali hati tenangkan. Tuhan, nyoblos kembali. Saya percaya Tuhan sayang Indonesia. Amin. Amin. Hari 14 Februari nanti, tangan Tuhan akan menuntun bangsa ini 200 juta sekian untuk milik yang tepat. Amin. Tunggu saja. Amin. Tuhan beracara hebat sekali. Amin. Amin. Jadi siapa saja dan apa saja bisa jadi pemimpin kita. Betul atau salah? Betul. Tapi jangan milih apa saja dan jangan milih siapa saja. Tetap pilih Tuhan Yesus yang memimpin kita dalam iman. Apa arti kata iman? Segala sesuatu yang kita belum lihat, tetapi kita harapkan. Nah itu Tuhan Yesus yang menuntun kita dalam iman. Enggak sampai di situ saja. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Wah ini luar biasa. Di Amerika Serikat, khususnya di bagian timur selatan, ya, mulai dari Florida ke atas, itu daerah paling banyak mengalami tornado. Kalau ada tornado, Tahu. angin kencang. Puting beliung. Kenapa wilayah itu ya paling banyak, paling sering. Heeh. Nah, suatu hari ada seorang anak naik mobil dengan ayahnya. Mereka mau pulang dari sebuah acara. Anaknya nyetir, bapaknya duduk di sebelah setir. Tiba-tiba dari kejauhan tornado itu datang, menakutkan sekali. Dan bapak ini tahu, wah itu mengarah ke daerah dia, ke daerah mereka. Terus anak bilang, Pak, kita stop saja, jangan. Loh kenapa gak boleh stop? Jangan. Oh Pak, ini makin dekat, jangan. Terus kamu jalan. Oh akhirnya antara bapak dengan anak ini terjadi perdebatan keras di mobil itu. Tapi bapak yang menang. Jangan stop. Sudahlah, percaya bapak. Jalan. Tetap anak ini ketakutan sambil nyetir. Tapi dia nurut. Akhirnya mereka lolos. Eh? Setelah
badai itu melewati mereka. Di situ bapak bilang, "Nak, saya stop." Loh, apa ini aneh? Ngapain stop? Sudahlah, kamu hentikan mobil. Ayo kita keluar. Nah ini lalu. Begitu mereka dua keluar dari mobil, lalu si bapak bilang, "Lihat ke sana, ke belakang. Apa yang kamu lihat?" Badainya di sana. Ya sudah. Sekarang bapak tanya, kalau tadi bapak menuruti kamu dan harus berhenti, terjadi apa? Celaka. Badai itu, tornado itu akan mengangkat mobil mereka. Ilustrasi ini akan menolong kita mengenai tema kita. Badai sekencang apa, sengeri apa, kalau pemimpin berkata jalan, harus Jalan. Jangan berhenti, jalan. Jadi kesimpulannya, siapa yang akan jadi pemenang di tahun ini? Jawabannya yang mau taat pada pemimpin kita. Amin. Saya ulangi. Jadi pertanyaannya, siapa yang akan jadi pemenang di tahun ini? Adalah siapa? Yang mau taat. Ayo cepat, adalah siapa? Orang yang Mau taat. mau taat kepada pemimpin kita. Ini penting sekali. Mengapa kita harus taat kepada Tuhan Yesus? Hanya ada satu alasan untuk kita bisa harus taat kepada Dia. Saya tanya, siapa yang paling tahu 1 jam setelah ini, besok, bulan depan, dan seterusnya? Kita atau Tuhan Yesus yang paling tahu? Tuhan. Ya jelas. Kita ini nggak tahu apa-apa. Maka itu lebih baik kita ikut yang tahu. Amin. Ikut yang tahu. Saya percaya semua kita pasti masih ingat lagu yang saya sangat suka di antara sekian banyak lagu gereja. Ya langkahku diatur oleh Tuhan. Ingatnya? Dan tangan kasihnya memimpinku di tengah gelombang dunia, menyambutkan hatimu tetap tenang teduh. Percaya? Percaya. Percaya. Kalau begitu, masalahnya di mana? Masalahnya pada kita. Mau dituntun atau tidak? Dunia atau tidak? Mau nurut atau tidak? Nyanyikan lagu itu. Kami pun bisa mulut. Tapi kalau dapat, Tuhan bisa menuntun? Tidak. Nggak bisa. Nah, itu perlu ketaatan kita. Karena kita nggak tahu mau ada apa. Betul. Kita nggak tahu. Dia yang paling tahu. Maka itu ayat ini dahsyat. Marilah kita melakukannya dengan mata yang fokus kepada Tuhan Yesus. Siapa dia? Pemimpin kita dalam iman. Iman yang bagaimana? Iman yang membawa kepada kesempurnaan. Wah, itu luar biasa. Iman itu. Nah, iman itu adalah sesuatu yang kita belum lihat. Coba kita buka Ibrani 11 ayat 1-nya supaya tahu iman yang bagaimana. Ibrani 11 ayat 1. Ini definisi tentang iman. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sekarang sekolah pasti ada titik untuk ujian akhir ya. Iya. Ada toh? Ada. Nah, harapannya lulus atau enggak lulus? Lulus. Nah, aneh kalau ada orang sekolah harapannya aku enggak lulus, aku enggak lulus. Apa sih? Nah, untuk sampai kelulusan itu sudah terlihat atau belum?
Dosa terlihat atau belum? Belum. Belum. Tergantung bagaimana kita mentaati peraturan sekolah. Nah, itu iman. Jadi walaupun rasanya untuk berharap itu tidak mungkin, tapi kalau saudara tahu siapa yang menuntun saudara, pasti kita berhasil. Amin. Amin. Nah, maaf ini ya, yang pernah naik pesawat, ya kalau naik kapal, naik mobil, naik kereta api, sulit membayangkan iman itu. Tapi ini naik pesawat. Yang belum pernah, nggak apa-apa, nggak berdosa kok. Orang yang naik pesawat itu beriman kepada siapa? Pilot. Ya sudah pada Tuhan. Nah, Tuhan tak sebut. Orang yang naik pesawat beriman kepada Pilot. pilot. Imannya bentuknya bagaimana? Percaya. Saya justru percaya memang. Oh iya. Bentuknya itu komplit sebentar. Duduk. Duduk. Ya duduk. Duduk pasang gitu. Ya duduk langsung pasang sabuk pengaman. Mungkinkah ada orang naik pesawat? Begitu masuk dalam pesawat pasti ada awak pesawat yang nyambung. Dan selalu harus ke kanan. Karena kalau ke kiri itu ke kokpit tempat pilot dan kokpit. Misalnya ada orang naik pesawat, terus minta izin, boleh nggak saya ketemu pilotnya dulu? Untuk apa Pak? Untuk apa Bu? Saya mau kenalan lulusan mana, sudah punya berapa ribu jam terbang. Loh kenapa tanya begitu? Ya saya harus yakin dulu dong. Kira-kira penumpangnya siapa? Ditangkap. Ditangkap langsung. Diusir. Siapa? Diusir. Enggak, kalau coba diusir Bapak naik kapal saja ya. Kok saya naik pesawat? Betul tidak? Oke, yaudah. Akhirnya duduk. Ya. Maaf ya saudara, ini istilah saya. Jangan takut, jangan takut. Ini fakta. Ya, walaupun tidak selalu, tapi pernah berapa kali saja. Orang yang naik pesawat itu sebetulnya punya dua hal yang dilakukan. Satu, begitu duduk, pasang sabuk, hati para penumpang itu ngomong begini, pilot ini nyawaku terserah kamu. Betul atau salah? Betul. Kenapa? Pasrah. Pasrah. Iya pasrah. Nah, peraturan penerbangan seluruh dunia pasti akan diumumkan, diberitahu siapa nama pilotnya. Nggak ada penerbangan yang tidak memberitahu nama pilotnya. Betul atau tidak? Betul. Saya tanya, 3 menit setelah diumumkan nama pilotnya, masih ingat nggak sebenarnya? Tidak. Enggak. Bukan lupa, salah kalau lupa. Tidak ingat. Kenapa? Kok nggak ingat? Tidak penting. Tidak Iya penting. nggak penting. Ya, betul nggak? Betul. Nah ini loh yang luar biasa. Kenapa saudara berani menyerahkan nyawa pada orang yang sudah tak kenal? Kalau mau ikut. Betul? Ciao. Nah, yang nomor 2 jangan takut. Buat saya, pesawat terbang itu pakai mati terbang. Lo betul atau tidak? Iya kah? Masih berani naik pesawat? Masih. Berani kalau masih sampai sini hari ini. Jadi beriman dalam praktek hidup nggak usah tentang Tuhan Yesus kejauhan. Dengan naik pesawat. Terus wajib hari peraturan. Semua penerbangan domestik maupun internasional wajib menjelaskan peragaan alat pelampung. Ya. Ya. Betul? Betul. Nah itu paling lucu dan aneh buat saya. Setuju. Alat pelampung itu hanya berfungsi kalau jatuh di air. Nah kalau jatuh di darat. Iya. Jawab. Ada gunanya? Tidak. Bahkan ya ini saya ngomong pada banyak orang. Saya bukan yang menakuti.
sekalipun kita sudah hafal diperagakan alat pelampung jujur, tiba-tiba keadaan darurat sempat mikir masanya itu bisa sama-sama. Menjawab cepat, iya atau tidak? Ya sudah. Maka itu saya ngomong pramugari, kalau saya diterangi itu kan jatuhnya di air, dan jatuhnya dia lah, kita mau bagaimana? Oke? Nah, jadi saudara selama hidup yang pernah naik pesawat, saudara bisa beriman pada pilotnya atau tidak? Bisa. Iya harus. Mau tidak mau. Kenapa kita susah beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mau menyerahkan nyawanya untuk kita? Amin. Ini adalah bekal untuk tahun ini kita percaya. Iman yang kedua, di samping pilotnya, saudara harus beriman tentang pesawatnya. Betul? Contoh, mungkin nggak kalau ada orang naik pesawat, tapi ingin punya kepastian, dia nggak langsung masuk, tapi turun ke bagian roda, ngecek rodanya bagus atau tidak, terus dia naik ke sayapnya, dia bisa begini, sayapnya bagus atau tidak, mungkin nggak? Tidak. Jawab, Tidak. Kalau diizinkan? Tidak mungkin. Enggak lah, kalau diizinkan enak aja. Maka jawabannya sudah, kalau nggak percaya pilotnya, nggak percaya pesawatnya, naik apa saja. Lo nanti harus keras ini, inilah itu. Tinggal percaya saja. Itulah iman. Adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, tapi kita percaya. Wah, kalau di tahun ini hidup kita seperti ini, beratnya seperti apapun yang kita akan hadapi, percaya yang setia itu akan memampukan kita untuk melewati. Amin. Amin. Dan kalau itu terjadi di hidup kita, kemuliaan Tuhan Yesus akan nampak di hidup kita dan orang lain akan melihat. Amin. Ini yang dibutuhkan oleh dunia. Betul. Saudara dan saya tidak hanya menjadi pengikut Yesus, murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, tidak. Tetapi saudara dan saya harus menjadi bukti supaya orang-orang di sekitar kita bisa melihat juga ada Yesus di hidup kita, ada Tuhan di hidup kita. Amin. 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 Dunia menantikan ini. Siapapun saudara, pejabat, pengusaha, karyawan, ASN, mahasiswa, murid, guru, siapa saja, orang-orang, teman-teman di sekitar kita ingin melihat bukti Tuhan itu hidup gak di dalam kita. Bagian terakhir, kita lihat Kejadian 39 mulai ayat 2. Kejadian 39 mulai ayat 2. Ini bukti bahwa penyertaan Tuhan, kalau kita mengikuti pemimpin kita, Yesus Kristus Tuhan, orang lain pun akan melihatnya. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Yahweh ngapain? Menyertai Yusuf. Saya baru lihat tuh di belakang ada tulisan Yahweh. Ini siapa itu, Bos? Dari mana? Belum baca semua karena ketutup dalam beberapa pengalaman. Iya, Yahweh Tuhan sang pemenang. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Ini modal penting. Untuk tahun ini bukan modal rajin doa puasa, bukan. Di satu gereja saya pernah mengajarkan tentang doa puasa yang secara alkitabiah. Itu bukan berapa hari, berapa lama, bukan. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan selama puasa itu lebih menentukan, bukan berapa lamanya. Ingat ya, bukan berapa hari. Karena banyak orang puasa cuma memindahkan jam makan. Jadi tidak makan pagi, tidak makan siang, makan sore di double. Itu bukan puasa loh, bro. Cuma memindahkan jam makan. Ngerti ya? Nah, puasa yang benar itu karena begitu dekatnya kita dengan Tuhan sampai lupa makan, lupa minum, lupa pacaran, lupa semua. Itu puasa yang benar. Nah, waktu saya ngajar itu selesai kebaktian,
Ada seorang yang tersinggung. Bapak mengajar puasa begitu, Bapak tidak tahu. Karena emosi, dia kenapa? Saya kalau puasa sebulan 40 hari, Pak. Wih, Salah atau benar? salah. Caranya gimana? Kebanyakan. Ya kan puasa 10 harinya gimana? Terus sebulan cuma 30 hari. Karena dia begitu emosinya. Terus saya tuh jawabnya sambil senyum, Pak, sebulan cuma 30 hari. Tapi dia nggak mau kamu. Ini maksud saya, begitu saya sering puasa. Jadi puasa itu bukan berapa lamanya, tapi keserupaan kita dengan Tuhan makin kelihatan nggak? Buat kita rajin puasa, ya. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf. Ini modal penting untuk tahun ini. Bukan rajin doa puasa, doanya kalau pagi 7 jam, kalau sore 7 jam. Kapan kerjanya orang yang doa terus? Iya. Bukan begitu. Modal utama selalu penyertaan Tuhan yang ada di hidup. Amin. Sehingga kalau ada kata sehingga itu artinya Sebab akibat. 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 Sebab akibat. Apa akibat kalau apa di surganya Tuhan kita menyertai saudara dan menyertai saya, maka penyertaan Tuhan akan ada di kita seperti dia menyertai Yusuf. Sehingga Yusuf menjadi baca, menjadi Berhasil. seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Amin. Suatu dari tanggal 29 Desember sampai tanggal 1 Januari pagi kemarin, WA yang paling banyak saya terima dari beberapa orang yang banyak mengalami kegagalan sepanjang tahun yang lalu. Nah, saya bacakan ayat. Maaf ya, saya nggak bisa diskusi lama. Kalau sampai saudara sering gagal, tidak sering berhasil, berarti Papa di surga tidak menyertai saudara. Hanya ada satu syarat, yang Tuhan menyertai kita, kalau kita mau nurut kepada Dia. Jadi kalau saudara gagal sepanjang tahun ini, tahun yang lalu ya kan, dan dosa. Saudara tidak pernah taat kepada Tuhan. Betul. Ini jaminan orang yang fokus selalu memandang kepada Tuhan Yesus dalam situasi apapun, maka Bapa di surga membuat kita jadi orang yang Selalu berhasil. selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya orang Mesir itu. Kenapa ayat ini penting? Karena semua budak pindahnya di barat, bukan serumah dengan majikan. Betul tidak? Betul. Tapi karena ada Yahweh Tuhan menyertai Yusuf, statusnya berubah. Ayat 3. Ini loh yang harus terjadi di tahun ini buat setiap kita. Setelah baca, dilihat oleh, stop dulu. Tuannya ini orang percaya atau bukan? Bukan. Bukan. Penyembah berhala. Betul. Setelah dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf rajin puasa, rajin berdoa, Disertai Tuhan. Disertai Tuhan. disertai Yahweh. Saudara, maaf ya kalau saya pakai kalimat ini, sekejam apa bosmu, sesadis apa pemimpin di mana kau bekerja. Kalau saudara disertai Bapa di surga, bos yang kejam pun akan melihat Tuhan di hidup saudara. Amin. Ini janji. Amin. 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 Setelah dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf disertai Yahweh. Stop. Berarti orang yang tidak percaya Tuhan tetap bisa melihat Buah-buah. Tuhan di hidup kita. Maka firman ini keberhasilan. Enggak cuma itu, dan cepat baca. Ayo, dan cepat. Dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Inilah modal utama kita buat tahun ini. Amin. Amin. Fokus hanya kepada Tuhan. Amin. Bayangkan kalau Yusuf fokus kepada penderitaannya, kepada
kecewanya kepada 10 kakaknya yang memfitnah, yang memasukkan ke sumur, yang menjual dia. Saya jawab, kira-kira Yusuf bisa mengalami penyertaan Tuhan tidak? Tidak. Karena kebencian dan sakit hati. Apa selesai? Tidak. Dia masuk penjara, nggak usah kita baca. Pasal 41 mulai ayat 37 Kejadian, ayat yang terakhir. Kejadian 41 mulai ayat 37. Dahsyat sekali hidup Yusuf ini. Ya, ingat setelah dilihat oleh Potifar, ada Tuhan hidup Yusuf. Ternyata sama setelah dia menghadap Firaun. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Keren. Jadi seluruh pejabat kerajaan Mesir zaman itu mengakui Yusuf ini orang hebat, bukan cuma raja. 38. Yuk. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Baca 1, 2, 3. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorangnya penuh dengan duit gitu. Penuh dengan Peraturan. Ini modal kita di tahun ini. Bukan penyertaan Tuhan. Kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Terus 39. Firaun yang ngomong. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepada. Jadi Firaun tahu ada Tuhan di hidup Yusuf. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Terus ayat 40. Lalu Firaun. Ayo mana 40. Lalu. Engkau lah menjadi kuasa atas istanamu dan kepada perintahmu seluruh rakyatmu akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada. Wow. Lihat, saudara, saya ulangi lagi. Kalau ada di antara kita selama tahun yang baru kita lewati, cuma hari ini ada banyak kegagalan. Hari ini ambil keputusan bertobat, taat pada pemimpin, maka penyertaannya akan luar biasa. Amin. Dan kalau Tuhan menyertai, dahsyat sekali orang lain pun akan melihat penyertaan. Amin. Ayat 41. Selanjutnya selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Potifar dan Firaun bisa melihat penyertaan Tuhan di hidup Yusuf. Maka seperti itulah kalau kita taat sepanjang tahun ini, maka kita akan semakin berhasil oleh Bapa di surga dan orang melihat Tuhan di hidup. Coba ngomong kiri kanan, orang melihat Tuhan di hidupmu. Oke, kiri kanan kok. Itu belakang. Yang melihat Kiri kanan kok. sekali. Selamat Natal, selamat tahun baru buat kita semuanya. Haleluya. Ayo, masuk, masuk, masuk.